lapangan Sempur di Bogor. Jam berapa ini? Sekarang jam 7:30 lewat. Itu sudah ada di sini guys. Pagi ini jam 7:30 setelah perjalanan lewat Tol Sultan. Kita olahraga dulu di sini. Oke. Hai Dek, Dedek. Dedek. Lanjut kita sarapan di gudeg di sini nih. Ini Abah ngajak ke sini, ternyata emang udah seviral itu ya. Padahal tempatnya tuh masuk banget ke bawah dan jalannya juga kecil. Ini gudeg aku pesan, aku cuma pakai telur, gudeg, receh, udah. Habis olahraga makannya gudeg. So Sunda. Sunda, apa gudeg Coba di sini makan gudeg manggilnya teteh. Iya benar. Ada pisang goreng yang dinanti sama Zaina. Dia makannya pisang goreng, nggak makan gudeg dia. Dan ini degan. Jadi di sana ada gunung yang bisa dilihat dari Cipondo, situ Cipondo. Gunung Pangrango, Gunung Gede Pangrango. Kenapa? Pecicilan sih, lihat aja tuh mukanya penuh koreng gitu. Tuh, lecet-lecet begitu. Kalian percaya bola ini bakal jatuh? Ini udah jam 9. Bukan Abah Zaini kalau misal jalan-jalan nggak ke museum. Kali ini kita ke Munasain, Museum Nasional Sejarah Alam Indonesia. Lokasinya dekat banget dari Kebun Raya Bogor. Karena ini holiday, jadi biaya masuknya itu satu orang 20.000. Tapi dari sini kita bisa banyak belajar tentang alam di Indonesia. Mulai dari awal munculnya, terus awal-awal dicari bagaimana, sampai banyak hal yang bisa diambil dari sejarah alam di Indonesia. Pokoknya di sini tuh kayak buku banget deh. Dek, kamu ngapain, Dek? Enggak, aku nggak mau dipecah. Ini adalah rempah-rempah Indonesia. Dicoba ya. Ada perahu. Oh, ada perahu. Wow. Buka. Tunggu lihat ya. Oh, Munasin itu adalah Museum Nasional Sejarah Alam Indonesia. Tadi kan Museum Nasional apa ya? Wow, ini bisa dibuka-buka loh. Aku nggak bisa. Ayo baca pelan-pelan. Ini adalah jejak para perintis. Dan ini perahunya. Wah, perahunya apakah dia pernah dipakai kemana ya, Dek, perahunya? Saya mau berenang. Perahu ya didayung, masa berenang. Jadi dulu orang-orang yang suka sekali sama urusan biologi dan herbarium, hal yang berbau herbal, ingin menjadikan Bogor sebagai Mekahnya para herbarium. Di sini begitu banyak diteliti tanaman-tanaman sejak zaman Belanda, variasinya baik banget. Bapaknya Belchor, nyebutnya Belchor. Ya, masuk ke sini yuk. Ini ruangan tempo dulu. Wow. Nah, ini nih. Alatan survei apa nih yang buat cari herbal mungkin ya? Hah, pandan merah. Herbarium basah. Oh, ini. Apa ini? Coba baca itu apa, pandan merah. Herbarium basah. Ih, ini beneran teh. Harimaunya kayaknya beneran deh. Peralatan taksidermi. Udah mati. Udah dikerasin ya. Iya. Macan dahan. Wah, ini alat-alat untuk kayak labnya gitu loh. Tuh.
Ini stereoskop. Coba. Ini. Terus apa lagi? Aku nggak ngerti sih sejujurnya ini apa aja. Tapi kayaknya ini buat penelitian, buat nge-lab gitu. Dek, jangan deket-deket ya Dek. Ini khawatir nanti gubrak-gabruk Dek. Dek nggak boleh Dek. Iya, nggak boleh ya. Tuh, ini apa tuh, ada kayak lagu Erlenmeyer. Apa itu hasilnya? Tahu, ini mikroskop nih. Melihat Udah berdebu. berebu. Ini adalah koleksi Simplicia. Apa ya ini? Kayak yang kering-kering gitu. Ini tuh kayak ada kuaci, ada biji-bijian, ada kacang, ada koleksi basahnya juga tuh. Kayak gitu tuh. Kayak ada buah-buahan yang diawetkan gitu gak sih? Itu buat apa ya? Buat muter-muterin ini buat muter-muterin. Oh iya betul. Ini ruang kerjanya nih kayak gini, ada perpusnya, ada TV jadul. Abang masih di sana. Jadi abang tuh kayak melihat museum itu seperti buku. Dia pasti akan baca semuanya. Widih, kalian ngapain guys? Kalau misalkan umat muslim sedih karena Baghdad hancur, Baitul Hikmah hancur, di sini beberapa orang Belanda memiliki visi untuk menciptakan Bogor sebagai pusat pengetahuan herbarium di dunia. Karena itu mereka mengumpulkan berbagai varietas tropik tanaman tropis untuk bisa digunakan dan di reserve saat ini. Ini pusat kajiannya dari sini. Orang-orang Belanda itu percaya bahwa Indonesia itu sangat kaya, varietasnya, tanamannya, dan lain-lain. Buah-buahan, herbal, daun-daunan yang dulu digunakan oleh masyarakat sebagai obat-obatan, anyaman, papan, dan lain-lain. Betul. Dek, lihat Dek. Apa nih Dek? Apa ini? Ini kodok. Tahun berapa dia? 2015. Ini juga burung nih. Ada burung. Ya, jadi semuanya itu dijaga. Di sini juga ditunjukkan berbagai jenis beras. Ada beras serang, Oriza sativa, kenari. Nih, tahu nggak? Sekarang itu kan beberapa tanaman yang ada di Amerika itu banyak yang ada biji-bijinya. Kenapa? Mereka ingin menjaga supaya berbagai buah-buahan yang mereka miliki itu nggak bisa ditanam di tempat lain kecuali di tempat dia. Karena itu Indonesia sangat membatasi kalau misalkan ada varietas yang dia miliki dibawa ke luar negeri. Ini apa ya? Gak tahu aku juga. Baca deh. Kayak batok kelapa nggak sih? Kayak Batok apa sih? kelapa. Oh, Enggak, yang ini, kind of ini. the herb. Oh, ini pala. Ih, tuh. Apa? Iya apa? Ini si Zainal. Enak aja. Kalau kita punya zoologi yang di sana, jadi itu dulu selain tempat peristirahatannya waktu dibuat, terus mereka berpikir, oh kalau misalnya tempat peristirahatannya dibuat, kayaknya ilmuwannya masuk deh ke sini. Akhirnya ilmuwannya tuh mulai mikirnya kita jadiin tanah-tanahnya diatur, kita koleksi, kita pelajari kayak gitu. Makanya saya mikir ya nanti ke depan Tangerang tuh punya apa? Harusnya keanekaragamannya di reserve. Karena itu bisa jadi wisata, bisa jadi uang, bisa jadi karya. Nggak cuma lu soal emas. Gede banget. Ada beruang madu. Wah, bunga rafflesia nih. Rafflesia arnoldi. Ini bunga khasnya orang. Oh, ini jadi replikanya nih aslinya tuh sebesar ini ya. Ibu apa?
Teh, kau nggak teh? Ini adalah bunga terbesar di dunia. Dan adanya di Indonesia. Di Kebun Raya Bogor juga ada, ini juga yang terbesar loh. Iya. Di dunia tuh ini yang besar. Kamu keliling dunia. Ya bayangin aja bunga segede gitu. Iya. Tapi baunya itu loh. Baunya bau bangke. Bukan bau wangi, tapi wangi. Makanya disebut bunga bangkai. Ditaruh luar, dilihat kayak apa yang paling apa? Ah, puyeng saya. Bocah-bocah. Kenapa? Ini tuh parasit. Hah? Parasit. Jadi pohon inangnya bakal dipeluk sama dia, lama-lama tumbuh seperti ini terus kemudian mati. Tapi dia yang membesar. Loh, Di tangannya ada pohon sebetulnya. pohonnya mati. Mati. Pohon mati, aslinya. inangnya mati. Dan ini bisa sekuat ini kayunya. Itu dari mana sih ya? Pohon pecekik namanya swengel. Nilai ekonomi pedagang global gaharu kok kayu mahal ya? Karena selama ini kalau kita nyium bau tuh lebih baik sintetis ya. Sebetulnya kayak gini, wah ini Iya tuh. harganya mahal. Gaharu. Kayu yang di sini. Allah tahu gak sayangnya Allah sama kita? Kenapa? Sayangnya Allah sama kita, Allah buat berbagai jenis kayu. Kalau misalkan mau kayu untuk pohon, kayu untuk pintu, oh manusia mau bikin rumah, Allah bikin kayu jati. Oh manusia pengen wangi, Allah bikin kayu gaharu. Oh manusia pengen punya pohon-pohonan yang bisa kuat kalau di air, Allah bikin kayu meranti. Ih, masya Allah. Iya, keren banget ya. Kalau semakin sini harus semakin sayang sama Allah. Karena Allah nggak yang bikin ini semua. Kamu suka nggak teh sama masakan Abah? Suka kan? Teteh suka sama masakan Abah yang Abah bikin tempe, sop dan lain-lain. Tapi Allah yang bikin semua kayu, yang bikin semua bunga, yang bikin semuanya bervariasi. Menu di Abah nggak lebih dari 20, tapi variasi dari Allah bisa ada jutaan, ratusan. Namanya Ini yang biasa buat kayak pensil gitu loh. Bakar wangi. Di sini ada aromaterapi, ada sabun apa ini? Sabun juga dari minyaknya, dari bunga juga. Bahan obat dan rempah. Banyak banget rempah-rempah, dan di sini ada cengkeh pala lada. Tuh, cengkeh. Ini biasa di pasar juga ada bubuk pala, Aku lucu. puli pala. Ini Aku buah lucu pala rasanya kering. kayak gimana? Original. Kan lada deh, pedes. Hah? Lada putih Tapi biasa. original loh. Yang biasa buat pedes-pedes tuh. Original. Iya, Original. Allah, ada aja anak ini original. Dan semua dimanfaatkan dengan baik. Ini produk-produknya sih yang bisa dihasilkan dari rempah-rempah, dari tumbuhan, dari tanaman, dari semuanya. Banyak banget sih ini. Wow. Dan ini hasil karyanya nih. Salah satunya Anyaman. Anyamannya Masya Allah. Ini teh ini kan dari kayak pohon. Jadi gini nih. Jadi daun. Ini bahan alami. Iya. Terus dibersihin, dicuci. Terus direbus iya, hingga mengeluarkan warna. Terus air rebusan disaring dan siap untuk digunakan. Iya, terus dia jadi benang. Dikeringkan setelah telah dicelupkan ke dalam pewarna alami. Benang dari pewarna alami yang siap digunakan. Proses pembuatan kain. Iya, Dan jadi kain tuh dari bahan alam semuanya. iya, Keren ya? Wah. di masa anak-anak kita nanti, ketika peradaban berubah jadi AI ini, justru kita akan kembali pada hal-hal yang bersifat herbal. Ketika begitu saintifiknya ilmu kimia, kita akan kembali kepada alam. Coba belajar mengolah bagaimana membuat
lada, cengkeh, pala, fuli. Keren banget. Makanya kita harus jaga dulu di reserve. Jangan sampai pengetahuannya hilang. Kalau pengetahuannya hilang, kita mulainya dari nol lagi, mencari lagi dan lain-lain. Makanya kenapa perlu ada museum ini. Siapa ini? Oh, juga siapa? Ini aroma yang biasa kita temui. Tuh ada banyak aroma yang seger-seger yang biasa kita cium. Enaknya. Kita lanjut ke galeri manusia dan lingkungan. Manusia dan lingkungan. Ada replikanya manusia. Tuh, awal peradaban manusia jutaan tahun yang lalu. Wadidaw. Dedek, bayangkan Dedek hidup di masa ini. Gak ada handphone, mainnya cuma batu, kayu gitu. Iya dek, kayak gitu dek, mau nggak dek? Enggak. Mau aja dek. Enggak. Fosil tumbuhan, Jawa Timur fosil hewan, dan fosil moluska. Jadi sebetulnya museum itu adalah buku besar ilmu pengetahuan yang bisa kita embat sehari cuma sekali. Bisa seharian di sini juga bisa sebetulnya. Apa bedanya ladang, pekarangan, kebun, perkebunan? Jadi ada bedanya. Kayak dari luasnya juga ya. Disebut pekarangan karena depan rumah kah? Iya betul, dekat rumah. Kalau kebun, pertanian tumpang dari tanaman tahunan dan tanaman musiman. Oke. Dan kalau perkebunan tuh luas pesawahan, itu sawah. Tuh, ini ada alat-alatnya untuk bertani, untuk kebun dan lain sebagainya. Ini apa yang besar banget? Wuluku namanya, wuluku. Nah ini replikanya juga, bagus banget. Ada lesung di sini buat tumbuk-tumbuk padi. Sendirian dia. TV-nya masa ada yang madep sana madep sini. Dadah, sampai jumpa guys.